Halo everybody, Sadayana Kuma, kabarnya? Kembali lagi bersama kami tim Merek Pek Dewek yang akan mengisi waktu luang kalian dengan alur cerita yang akan membuat si otong kalian sedikit tegang. Film ini bercerita tentang sebuah kehidupan rakyat Filipina di bawah kekuasaan Jepang. Kehidupan yang sangat sulit pada waktu itu membuat warga kesulitan untuk membiayai hidup mereka sendiri. Namun, tengah kehidupan susah masyarakat, ada seorang kaya raya yang memiliki banyak emas, yang otomatis ia pun juga mempunyai banyak uang. Sultan inilah yang menjadi poros perekonomian warga, namun sifatnya sangat arogan dan kejam. Sekalian bahkan Sultan ini gemar memperbudak warga-warga di sana, terutama para gadis cantik. Oke lur, tidak usah banyak berngacaprak lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Check this. Cerah. Pada awal film kita diperlihatkan dengan seorang ayah yang bernama Barong. Kita sebut saja si Brong. Ia sedang membawa anak gadisnya ke sebuah tempat. Di perjalanan, langkahnya terhenti sementara ke sebuah warung milik temannya. Di sana Brong mengatakan jika ia hendak menggadaikan anak gadisnya ini ke orang kaya tersebut yang bernama Tiago. Wow, digadaikan coba. Kalau masih ada sistem gadai cewek kayak gini ya udahlah, kelar hidup lu. Lanjut. Si ibu yang ada di sana mencoba untuk mencegahnya karena itu adalah anak gadis Brong sendiri. Brong pun tetap pada pendiriannya. Ia pun kemudian segera melangkah pergi ke rumah Tiago. Sesampainya di halaman rumah Tiago, Brong pun melihat ibu dan anak yang baru saja meninggalkan rumah tersebut. Si anak terlihat berantakan sekali seusai tinggal di rumah Tiago. Walaupun disuguhi pemandangan seperti itu, Brong pun tetap pada pendiriannya juga untuk membawa anaknya. Di tempat itu terdapat seorang pria buta yang bernama Domeng yang bekerja telah lama dengan Tiago. Ketika masuk ke dalam rumah Tiago, terlihat mematok harga sangat murah kepada mama yang sedang menjual perhiasan cincinnya. Hal itu pun lantas membuat si emak mendoakan hal-hal buruk akan menimpa Tiago. Tiago kemudian berbincang langsung dengan si Brong, mengatakan jika anak gadisnya ini masih segel dan berwarna pink, serta aroma tubuhnya bak bunga mawar. Setelah menentukan harga yang cocok, Brong pun mendapat sejumlah uang untuk membayar hutang-hutang pinjolnya. Selena pun kini sudah tinggal di rumah Tiago. Awalnya Tiago menyuruh Selena untuk membersihkan sekujur tubuhnya karena Tiago ingin Selena dalam keadaan bersih. Selena pun mulai membasahi tubuhnya sambil ditontoni langsung oleh si Tiago. Sedangkan di bawah tempat pemandian itu, si Domeng sedang menikmati air kucuran bekas mandi Selena. Aduh. Pada malam harinya, Tiago pun hendak menggenjot Selena. Selena yang masih lugu polos pun memberontak karena ia tidak ingin disentuh oleh Tiago. Namun karena tenaga Tiago yang cukup kuat dan dengan semangat cicilan kredipo, Selena pun hanya bisa pasrah dan tidak berdaya. Setelah Tiago selesai, ia pun tertidur, sedangkan Selena melihat itu adalah sebuah kesempatan. Ia pun mencoba untuk kabur dari tempat itu. Ia hendak pulang menuju ke rumah ayahnya. Tiago yang menyadari hal itu hanya bisa menunggu karena ia yakin Selena bakal kembali lagi. Benar saja, Selena yang memohon pada ayahnya agar ia tidak bersama Tiago malah diusir oleh ayahnya sendiri. Dengan entengnya Brong mengatakan pada Selena bahwa Selena kini bukanlah anaknya lagi. Dengan berat hati, Selena pun harus kembali melangkahkan kakinya ke rumah Tiago. Pada pagi harinya, Selena menjalani aktivitas barunya. Kali ini ia telah memasak makanan yang lezat bergizi untuk Tiago. Dalam keadaan makan-makan seperti itu juga, Tiago kembali memeriksa perabotnya milik Selena. Aduh, ia bahkan tak segan-segan memasuki perabotan Selena tersebut dengan kakinya. Gila itu, ampun dah. Ia pun hanya bisa pasrah mendapat perlakuan seperti itu tuh. Tiago sendiri merupakan orang yang paling kaya di desa itu. Ia menyimpan hartanya dalam sebuah laci. Beberapa saat kemudian, ketika Selena dan Domeng tengah berkebun, mereka saling bercerita satu sama lain. Domeng mengatakan jika dirinya juga bernasib sama seperti Selena yang dijual oleh orang tuanya agar bisa menjadi budak si Tiago. Tiago ini kedatangan Bu Mada yang menjual kalung emas. Jika kalian ingat Bu Mada, ini adalah ibu yang anak gadisnya sempat dijual ke Tiago. Namun baru-baru ini si ibu ini kembali menebusnya karena ia tak tahan melihat penderitaan anaknya. Ia pun juga terlihat kesal dengan si Tiago yang terlihat sama sekali tidak peduli sedikit pun dengan kondisi putrinya yang terkena depresi.
Hari semakin berlalu dan Selena perlahan mulai membiasakan dirinya menerima nasibnya. Sedangkan si Domeng hanya bisa mendengar suara-suara jeritan dari Selena. Selena yang sudah terbiasa malah tak ragu-ragu untuk menggoda si Tiago. Bahkan meski mereka melihat surat peringatan dari Jepang yang mungkin menguasai daerah Filipina, mereka tetap tidak peduli akan hal itu. Yang mereka pikirkan hanyalah kesenangan mereka berdua. Di tengah-tengah hujan gerimis yang mengguyur pada suatu malam, Selena dipasangkan kalung oleh Tiago. Dan dengan hal ini tentu membuat Selena tahu sedikit tentang lokasi harta benda Tiago disimpan. Hari demi hari hubungan Tiago dan Selena semakin membaik. Mereka berdua bahkan pergi jalan-jalan ke pasar bersama. Di tengah perjalanan, Tiago bertemu dengan Brong dan yang lainnya. Di sana Brong dan yang lainnya juga melihat perubahan sikap dari Tiago. Tiago kini terlihat mulai lebih baik dan tidak terlalu arogan lagi. Tapi sepulang dari sana, ternyata si Selena berhasil membuka tempat perhiasan Tiago. Dia pun mengambil beberapa perhiasan untuk dibawa pulang. Namun saat akan melangkah kakinya, Selena pun teringat akan kekejaman ayahnya pada ibunya dulu. Ayahnya sering memukul ibunya Selena karena dianggap ibunya Selena telah berselingkuh. Bahkan tak tanggung-tanggung, efek dari KDRT itu bahkan membuat si ibu Selena tewas gantung diri. Karena mengingat hal itu, Selena pun kembali mengurungkan niatnya untuk pulang ke rumah ayahnya. Kini ia lebih memilih curhat dengan si Domeng. Setelah Selena menceritakan kisah buruknya si Domeng, pun juga menceritakan kisahnya di mana ia mempunyai kekurangan, seringkali jadikan bahan olok-olokan dan diperbudak oleh siapapun. Disitulah ia mulai berpikir kalau tidak ada jalan lain selain mengikuti Tiago. Meskipun salah satu matanya harus dicolok dengan besi panas oleh si Tiago. Dengan semua kisah kelam dari si Domeng membuat Selena ikut perhatian. Selena bahkan memberikan kesempatan pada Domeng untuk mencicipinya. Aduh, sialan. Si Domeng yang merasa kalau itu adalah sebuah kesempatan yang bagus mulai menurutinya. Dia kini seakan-akan merasakan kebahagiaan yang tiada tara. Pada esok harinya ketika Selena mencuci pakaian, ia melihat putrinya Bumada yang terlihat sangat depresi. Wanita itu teringat akan perlakuan kasar dari Tiago selama ia tinggal di sana. Selena pun hanya bisa terdiam dengan kejadian itu. Ketika ia pulang, ia lagi-lagi melihat si Tiago tengah menyiksa si Domeng. Karena Tiago menganggap Domeng telah mengambil perhiasannya. Selena yang melihat itu kemudian langsung menyuruh Tiago untuk menggunakan parang saja agar secepatnya menghabisi si Domeng. Namun dengan perbuatan Selena itu membuat Tiago pun menghentikan aksinya karena Tiago bukanlah seorang pembunuh. Hari itu pun mulai poek alias gelap. Saat itu Domeng kedatangan seorang tentara Jepang yang hendak menghabisinya. Namun untungnya Selena terlebih dahulu menghabisi tentara itu. Domeng pun kemudian berterima kasih pada Selena karena telah menyelamatkan dan juga mengatakan jika dirinya sangat bahagia dengan kehadiran Selena dalam hidupnya. Suasana mulai semakin tenang dan Domeng kembali merasakan kehangatan yang ia butuhkan dari Selena. Aduh. Pada pagi harinya, Tiago membakar jasad tentara Jepang yang tewas tadi malam. Lalu setelah itu seperti biasa, saat makan siang Tiago pun mulai memainkan perabotan milik Selena dengan kakinya. Di sana Tiago juga mengatakan jika ia ingin pergi sebentar. Singkatnya Tiago pun pergi dan dalam perjalanan keluar rumah Tiago bertemu dengan Bumada. Tiago mulai prihatin dengan keadaan Bumada. Ia lantas memberikan sejumlah uang padanya. Akan tetapi Bumada malah membuang uang tersebut. Meskipun ketika Tiago pergi, Bumada kembali memungut karena ia tahu ia membutuhkan uang tersebut. Tiago kini tiba di warung kesukaan Brong. Di sana teman-teman Brong berniat pergi secepatnya dari desa tersebut. Karena kondisi mulai tidak aman, banyak tentara Jepang yang kemungkinan akan menjarah tempat ini. Meski warga-warga berinisiatif ingin pergi dari sana, Tiago sebisa mungkin bertahan di desa tersebut. Dengan keadaan seperti itu, untuk mengenang pertemuan terakhir mereka, mereka semua mulai mabuk-mabukan dan ketika selesai, si Brong kemudian mengantar Tiago pulang ke rumahnya. Di dalam perjalanan, akhirnya Brong membongkar tentang siapa Selena sebenarnya. Ternyata Selena adalah anak kandung dari Tiago yang berasal dari istrinya Brong. Hal itu terjadi karena dulu Tiago menghamili istrinya Brong, sehingga karena itulah Brong benar-benar marah pada istrinya. Mendapati fakta seperti itu membuat Tiago benar-benar tak berdaya. Dia seakan-akan menjadi predator bagi anak kandungnya sendiri. Beberapa saat kemudian, Tiago yang pulang ke rumah malah melihat Selena yang sedang asik-asikan dengan si Domang. Hal itu tentu saja membuat Tiago marah, namun pada akhirnya ia malah dihabisi oleh Selena.
Di sini Selena tidak tahu tentang siapa sosok Tiago yang sebenarnya. Pada keesokan harinya, Domeng dan Selena pergi sambil membawa harta benda milik Tiago, sedangkan Tiago dan rumahnya sudah dibakar. Di perjalanan, Selena yang merasa tidak cocok dengan si Domeng kemudian memutuskan untuk berpisah dengan Domeng, sembari mengatakan pada Domeng bahwa hidup harus tetap berjalan dan Domeng harus bisa beradaptasi dengan hal yang sekarang. Domeng memohon agar Selena tidak meninggalkannya, namun Selena menolak karena ia merasa pria lemah seperti Domeng akan menyusahkannya saja. Tak ada pilihan lain, Domeng pun terpaksa berpisah dengan Selena. Kini Domeng pergi bersama warga-warga lokal untuk mencari tempat yang jauh lebih aman dan film pun tamat. Sekian alur cerita film kali ini. Jadi pesan yang dapat kita ambil adalah jangan seperti Tiago dan si Brong. Jangan lupa like, komen, dan subrek, dan tonton juga video kami yang lainnya. Terima kasih. Wassalam.